masih kayak gini nih harus saya kerjain nih biar pada kepusingan. Tadi sampai mana ini? Iya, masalah nilai. Ikut 2 kompetisi nasional atau internasional, di mana total itu ada 15% di sana. Silakan kalau nggak mau ikut, kalau mau kehilangan 15% dan yakin 85% itu 100% saya dapat, silakan. Saya nggak akan pusing-pusing ya. Terus yang saya pelajari dari semester yang lalu, metode ini saya sudah terapkan di semester lalu. Saya tidak terlalu mewajibkan untuk kalian ikut apapun, tapi saya tetap meminta 15% keikutsertaan kalian dalam kompetisi nasional. Ternyata kejadianlah kemarin itu terlalu banyak pilih-pilih, ini susah, ini gimana apa segala macam, sehingga pas last minute tinggal sekitar 1 bulan lagi itu ada beberapa kelompok yang belum pernah mengikuti event sama sekali. Nah, ini menurut saya harus ditanggulangi, harus diperbaiki di semester sekarang. Dengan gimana saya mewajibkan kalian mengikuti semuanya. Kenapa? Karena indikatornya adalah kalian diakui sudah mengikuti national competition ketika kalian lulus seleksi. Ya, jadi pasti yang namanya kompetisi itu ada seleksinya sebelum nanti progressing to bigger event. Nah, kalau andai kata beberapa event ini kalian nggak tembus, berarti kan itu hitungannya masih 0. Kalau masih 0, berarti kalian harus coba lagi dan coba lagi. Sehingga kita nggak pernah tahu nih kapan kamu bisa tembus 2-nya, gitu, 2 kali ikutnya. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita mengikuti semua kompetisi yang ada, yang kebetulan saya bisa share. Kalau nanti teman-teman pun nemu kompetisi gitu ya, kebetulan kan di sini ada anak PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Mereka berarti tersebar di kampus-kampus seluruh Indonesia. Bisa tuh nanti bertanya sama mereka, ada kompetisi kewirausahaan nggak di kampusnya, sehingga kita bisa mengikuti. Nah, bayangkan kalau dari 3 yang saya kasih ini aja kalian nggak lolos, berarti kan itu kan masih 0. Tapi kalian at least udah ahead, sehingga kalian sudah mempunyai pengalaman, akan melakukan terus perbaikan sehingga nanti kalian akan bisa lolos. Nah, untuk yang tembus, alhamdulillah, berarti kan at least 1 down, or maybe 2 down straight away. Kalian udah kelar tuh urusannya, gitu. Jadi ini penting sekali untuk diikuti dari sekarang. Agak ngebut di awal, tapi nanti di terakhirnya di tengah-tengah sampai terakhir kalian akan bisa lebih santai. Gitu. Apa yang bikin ngebut? Yaitu bikin ide bisnisnya. Nah, di sini kan saya yakin sebagian besar belum punya bisnis, tapi mungkin ada beberapa yang sudah punya bisnis. Saya mau ngajarin nih sekarang bagaimana agar kalian bisa bikin ide bisnis langsung hitam di atas putih. Nah, tolong untuk setiap teman-teman sekarang nih paling tidak harus punya grup grup WhatsApp untuk grupnya sendiri untuk langsung saling ngobrol. Ini bagaimana gitu. Saya mau kalian langsung self organize untuk form a group yang memang sudah dibentuk sama PJ, ya, yang sudah di-arrange sama PJ. Terus dalam pembicaraan mungkin sekitar 1 jam ke depan, saya mau kalian langsung berkolaborasi sama teman-temannya, gitu. Nggak usah di Zoom, tapi dimanapun bisa. Oke, siapkah semuanya? Mudah-mudahan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Custom. Oke, saya mau buat framework-nya dulu. Biar kamu lihat aja apa yang saya buat. Jadi apa yang saya buat ini silakan diikuti. Ini exactly apa yang saya sudah tulis juga di PowerPoint saya yang kalian bisa lihat di di video. Saya akan buat. Kenapa?
Yang mau nanya langsung nanya aja ya. Yang tadi nanya kenapa? Bisa diulang? Oh, nggak jadi ternyata. Oke. Saya akan terus berjalan ya sampai kalian bertanya. Saya anggap kalau kalian nggak bertanya, berarti kalian sudah mengerti. Ini jadi problem. Ini jadi needs. Ini jadi solution. Ini nggak usah. Instead saya bikin ini aplikasi namanya Miro. Kalau kalian mau pakai mau pakai juga boleh. Apa namanya, ada versi gratisnya. Tapi kalau kalian mau pakai apa namanya, yang pakai manual juga nggak ada masalah. Buat saya bikin blueprint. Oke, sekarang kita fokus pada 4 hal ini dulu. Make sure udah pada punya ya, oret-oretannya disiapin, jangan cuma nonton aja. Saya yakin 1000% kalau kalian nonton doang, kalian akan lupa. Ada yang lagi hujan. Oke. Nah, sekarang problems. Problems itu jangan 1, jangan 2. Kalau bisa nulis 100 boleh. Masalah nggak usah pusing-pusing mau menyelesaikan masalah dunia. Nggak usah pengen bikin Indonesia jadi apa namanya, negara yang paling kaya gitu, nggak usah. Kita cukup mulai dari masalah kita. Kita tuh punya masalah apa sih? Coba saya mau tulis di sini. Saya itu punya masalah. Oke, saya akan curhat. Manajemen ribet. Oke. Sini. Apa lagi masalah saya? Nah, apa namanya? Sosial pemantauan. Oke, saya sambil yang mau bertanya langsung bertanya ya. Silakan, jangan sendirian, ajak temannya berkoordinasi, make sure mereka juga nonton. Apa lagi masalah saya? Masalah saya
Oke, kita pakai 4 ini dulu sementara ini sambil saya nanti mencari sesuatu. Oke, dari sini saya minta opini kalian. Kira-kira mana yang paling relevan sama kalian? Silakan di chat ya. Ini saya kasih nomor deh. 1 ya. 2 3 4. Sekarang saya minta polling lewat chat. Yang paling relate sama kalian itu masalahnya yang mana aja? Tinggal ketik angka 1, 2, 3, 4, serah. Nah, nih banyak nih. Oke, banyakkan 3 sama 4 ya. Ya, yang raise hand, silakan mau bertanya apa tadi? Maaf Pak, pencet Pak. Oh, pencet. Oke. Oke, sip. So far dari tadi tuh banyakkan nomor 3 dan nomor 4. Sekarang ini kita jadi ngerjain bareng-bareng. Oke, saya akan pakai nomor 4 deh. Saya pindahin sini. Saya gedein. Karena gedein dominannya. Oke. Sekarang teman-teman tulis lagi. Apa yang kita butuhkan kira-kira nih dari opini kalian? Apa aja yang bisa, apa aja kebutuhan yang bisa menyelesaikan problem pola makan yang tidak teratur? Mengatur jadwal, Pak. Ya, mengatur apa pola makan yang tidak teratur. Kamu coba ketik di chat. Tadi mengatur jadwal. Oke. Boleh. Kita pakai warna lain. Mengatur jadwal makan. Kan kalau pola makan tidak teratur, jawabannya apa? Mengatur jadwal makan. Itu kayaknya jawabnya apa namanya simpel ya. Tapi ketika kita butuh apa namanya kita mau melihat kebutuhan apa untuk menyelesaikan problem ini harus spesifik. Harus spesifik. Sespesifik mungkin. Misalnya informasi kalori setiap makanan yang kita makan. Nah, ini lucu nih dari Syafa nih. Oke. Nah, dari Irma juga bagus. Oke. Membiasakan diri untuk sarapan dari Indah. Oke. Sebenarnya dulu. Jangan ditahan-tahan. Nah, bagus nih, Theodora nih. Update menu makanan yang dimakan, sehat atau tidak. Bagus.
info nih, list makanan isi dimakan sesuai kalorinya. Oke. Kalian sudah mulai lihat ya, apa namanya, kebutuhannya sudah build up ya. Ini Hanif kurang lebih sama. Jangan nugas mulu biar nggak lupa makan. Oke, tadi berarti alarm ya. Ini gue banget sebenarnya nih. Masukin ya. Senang kerja jadi lupa makan. Sehingga ingatnya baru malam pas mau tidur. Oke, ini saya apa namanya? Saya samak nih, banyak nih. Sini ada Erina, ada Ilham dan lain-lain tadi. Itu banyak hal yang sama. Intinya ini keren sebenarnya, tapi nanti kita akan ubah. Cari pacar biar diingetin makan. Boleh. Irsyad. Pokoknya jangan jangan mediocre ya pikirannya ya. Pikirannya harus agak-agak nyeleneh dikit itu nggak apa. Karena dari situ kita bisa. Oke, Erina kurang lebih sama tadi ya, Mbak. Ini pola makan, dampak-dampaknya. Oke, tuh tengku akalah tuh. Biasa makan, nggak punya. Suruh makan nggak gede-gede. Berarti kamu bukan cacing naga kayaknya di perutnya. Oke. Ini saya kira oke juga. Ada lagi buat rencana makan tiap hari dari Bella. Oke. Oke. Bisa dilihat ya. Kebutuhannya banyak nih. Yang mau lanjutkan silakan. Mengatur jadwal makan. Apa namanya? Coba kita coba samakan ya. Informasi kalori setiap makan. Ini mengatur jadwal makan ini mirip nih ya sama ini ya. Kita deketin nih. Tuh, kita deketin. Terus memasang alarm jam makan. Ini juga nih. Mirip tuh, mirip ya. Terus pindah juga sama. Ternyata banyak banyak ya yang sama-sama ya. Oh, pas saya salah nulis. Saya salah nulis deh. Iya Pak, salah nulis Pak. Iya, ya, maaf, maaf. Pokoknya beda-beda, Pak. Maaf, maaf. Irma itu ini favorit. Nah, untuk saya tulis namanya. Indah itu membiasakan sarapan. Ke Theodora ini salah. Terus Riva. Rahman.
Oke, dari Mas Irsyad tadi oke, ini akan saya ambil ya. Saya ya bang. Kalau nggak bisa makan, saya nggak mau jajan biji bang. Oke. Oke. Makan favorit. Firma Semindah nggak sama ya. Kopi paste enggak. Oke. Pola hidup makan. Saya dapetin. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini bisa. Tuh, jadwal sarapan juga kurang lebih sama ya. Oke. Terus makanan favorit. Ini opsi berarti. Ini juga bareng. Oke. Saya punya kalau kita lihat dari jauh, coba lihat teman-teman lihat deh. Berarti ini nih ternyata ada 4 kebutuhan besar di sini. Saya akan buat tulisannya. Pertama di sini adalah apa namanya formasi ini kayaknya barang mesin ini. Oke. Nah, terus habis itu tambahannya adalah beras ini. Terus apa namanya?
Ini yang dari tadi yang paling keren sebenarnya. Sudah bisa terlihat ya, teman-teman? Jadi ternyata dari semua ide-ide gila kita yang keluar asal-asalan dari kepala, kalau disatuin, ternyata ada 4 kebutuhan besar di sini. Ketika kita punya problem pola makan tidak teratur, berarti yang kita butuhkan adalah informasi makanan yang dikonsumsi agar apa namanya dijadwal sini. Karena kita harus tahu makanan yang sehat apa tidak, informasi kalori segala macamnya, ya kan? Jumlah kalori gitu. Terusnya apa namanya? Sehat, sadar buah apa segala macam. Ini informasi. Terus habis itu ini mungkin di sini. Jadwal, soal semua ribet sama jadwal. Ya, terus kemudian ketika kita dapat informasi, terus jadwal makannya. Ya, jadwal makanannya harus jelas nih. Kalau kata Safra kan harus ada jam makannya, harus diatur jadwalnya. Tadi kata-kata saya. Terus rencana setiap hari. Kalau Safira menyeimbangkan dengan buah atau biasakan jadi sarapan. Nah, terus baliklah ke sini. Pilihan makanan. Terus community development. Saya bikin. Ini namanya collaboration tools ya, teman-teman. Ini sudah normal sekali dipakai sama semua orang yang apa namanya bekerja dengan digital dan apa namanya bekerja di rumah. Sehingga saya mau kalian juga familiar dengan ini. Oke, udah kelihatan ya, enak ya. Ini kurang lebih kayak gini. Terus pertanyaan berikutnya, masuk ke solusi. Kira-kira ya, silakan di chat lagi. Silakan. Apa yang dibutuhkan satu wadah yang bisa mewadahi informasi makanan, jadwal makan, pilihan makanan, serta community apa namanya with the same purpose. Kira-kira ada satu wadah. Oke, Laila tuh keren tuh kita pakai. Erina, oke. Oke, ada lagi? Ada yang kepikiran lagi yang lain-lain? Buku catatan boleh. Ingat ya, ide itu nggak boleh ditahan, teman-teman. Dava, jangan peduli ide kalian itu jadul, udah pernah ditulis, nggak boleh ditahan. Oke, sambil download aplikasi berhubungan dengan kesehatan. Oke.
Teman-teman pelan-pelan udah bisa melihat belum nih? Kira-kira arahnya jadinya kemana? Musuhnya sih udah kelihatan banget nih arahnya kemana. Oke, mari kita web, blog, atau akun IG. Oke, boleh juga. Amelia. Teman-teman, sambil dilanjut, saya mau dengar. Ya, sekarang saya mau dengar. Saya mau kalian ada yang bersuara. Apa komen kalian ketika melihat ini? Mungkin bisa raise hand biar apa namanya, biar bisa gantian. Kelihatannya Sir ingin, ya Sir, terima Ya, kasih. Kelihatannya Sir ingin kami membuat atau menemukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dengan menyelesaikan masalah di masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan mereka serta memberi solusi atas masalah itu di masa depan, Sir. oke. Good. Ada lagi? Terima kasih tadi Roberto. Namanya. Ya, Sir. Terima kasih. Ya, ada yang mau komen lagi tentang apa yang kalian lihat semuanya ini? Nur Rasiah, kira-kira apa pendapatmu? Kalau saya Ya, gimana? lebih Oke. Saya ada komen? Nur Rasiah, apa masih bingung? masih bingung sih sebenarnya, Pak. Oh, bingung di mana? Sebenarnya Nggak terdengar suara kamu, gimana? sebenarnya sih tuh baru ambil kewirausahaan, jadi ya belum paham sekali tentang kewirausahaan, Pak. Oke. Nggak ada masalah, kita akan ke sana nanti ya. Sekarang Muhammad Irsyad, gimana? Ada komen? Kayak mind mapping bukan sih, Pak? Tidak salah. Tapi kalau mind mapping itu dia kan apa namanya, untuk satu masalah terus apa namanya, satu pembahasan terus di breakdown. Ini sebenarnya sesimpel melihat apa yang ada di pikiran kita. Kadang itu ya kalau dibilang mind mapping sih mind mapping juga, tapi in other way
Ya, saya kalau mind mapping itu satu terpusat. Kalau ini saya bikin kotak-kotak agar nanti tujuannya apa? Ketika kita lagi bingung solusi, kita bisa ngelihat lagi ke belakang. Sebenarnya solusi yang kita ciptakan ini sesuai dengan needs-nya nggak sih? Gitu. Balik atau enggak, balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Apakah sesuai nggak sih dengan problemnya yang selama ini kita pikirin? Gitu. Terus ini kayak saya pakai Miro ini seru, kadang-kadang kayak main-main gitu. Oke, balik lagi ke Nurasia. Iya, Pak. Apa? Saya nggak bisa mute kamu ya? Kamu ajaib. Kenapa? Nggak, saya nggak bisa mute kamu. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan dasar sebenarnya tentang kewirausahaan. Kewirausahaan kan simpelnya adalah membuat satu produk. Ya, membuat satu produk yang kira-kira memenuhi kebutuhan di masyarakat. Tapi di era sekarang, yang namanya orang-orang itu sudah banyak bisa menentukan pilihan. Sehingga kadang barang apapun atau jasa apapun yang kita buat, kalau tanpa mengetahui apa sebenarnya mau si klien atau si consumer, ya nggak akan laku. Kadang kita udah tahu mau consumer aja, belum tentu laku, karena banyak saingannya. Sehingga kita membuat mapping ini untuk mengetahui dari belakang sebenarnya. Kalau dari Amazon, itu dia bilangnya working backward. Jadi instead of making a product and try as hard as possible to sell everything, kita bertanya kepada customer, klien, kira-kira lo punya masalah apa? Ada yang kita bisa selesaikan nggak dari masalah? Saya bertanya paling tidak sama diri saya sendiri, gitu. Dan kalau langsung bertanya sama banyak orang, takutnya kan nggak ada waktu. Jadi saya bertanya ke saya sendiri, masalah saya apa sih? Ketika masalah itu ada, habis itu apa kebutuhannya yang ada di needs-nya? Sebentar ya. Sampai. Oke, ini Asri izin mau ke daerah Kemang. Di sana nggak ada sinyal kalau keluar dari Zoom. Serius, di Kemang itu bukan sinyal biar menang. Oke, yang penting ini saya sudah rekam. Jadi gitu, Nurasia tadi, ini adalah satu bentuk bagaimana kita bisa membuat satu barang atau jasa yang kira-kira lebih bisa fit in ke consumer dan customer atau klien karena kita bertanya pada masalahnya. Oke, sekarang balik lagi ke solution ya. Tadi teman-teman itu buat aplikasi. Nah, tadi ada yang sama nih. Misalnya ini Theodora sama. Terus baca artikel dan tutorial YouTube mirip karena semuanya mencari informasi dari luar.
membuat information system ini bareng. Gitu terus. Habis itu untuk catatan juga sama. Oh ini. Coba ini di mana nih? Udah, begini. Sebentar ya. Oke, baik. Ini teman-teman udah pada lihat ya solusinya seperti apa. Sehingga di sini sepertinya bentuknya akan aplikasi. Aplikasi yang ada apa namanya punya link ke apa namanya aplikasi yang link ke sini, terus ini punya fiturnya HP. Oh, balik. Ini ke sini. Di aplikasi itu akan jadi induknya. Oke. Berarti dari sini sebenarnya sudah terjelaskan sih. Di mana fiturnya adalah, saya akan tulis langsung nih. Mempunyai reminder. Oke. Terus ini notes untuk history teman-teman. Menentukan makanan favorit based on history. Terus habis itu ada sebenarnya kalian missing. Apa missingnya? Nah, dengan begini yang kelihatan kan? Nih, yang tadi Farhan bilang sama Irsyad, yaitu jangan nugas terus biar nggak lupa makan, terus cari pacar biar diingetin. Apa yang bisa kita lihat di sini ada community. Kita kadang-kadang memang butuh handphone sebagai pengingat, tapi alangkah lebih baiknya kalau yang mengingatkan itu adalah orang. Ya, jadi di sini tuh harus ada, kalau tambahan warna hijau, sosial media, our own social media.
Terus web Oke, terus habis itu terakhir adalah oke, ini kebutuhan kita. 1, 2, terus habis itu nih terakhir. Oke, ketika sudah tahu, kita akan buat blueprint. Oke, ini asal-asalan dulu ya, nggak pakai mikir ya, kalau pakai mikir lebih panjang ceritanya. Ini misalnya apa namanya? Ini gede di sini. Terus habis itu siapa yang terus itu kalau oke, jadi akhirnya adalah saya mempunyai satu aplikasi. Aplikasi yang langsung mengingatkan jadwal makan dan siapa yang mengingatkan. Ini adalah nanti social network kamu, nanti bisa diklik. Gitu kan. Nanti kalau kamu klik ini, nanti tampilannya seperti apa lagi gitu. Itu nanti kalian bisa sesuaikan. Terus habis itu informasi kalori per hari ini, itu penting. Habis itu segala macam notes dan history. And possible kayak begini aplikasinya. Jadi
dari waktu kurang lebih 1 jam, ya 1 jam kurang, jam 9, tadi jam 8.17 sampai jam sekarang jam 9.30, kita sudah membuat ala-ala nih, bagaimana yang namanya problem, needs, solution, sampai solution itu punya feature apa, dan first draft of your soon-to-be application. Kelihatan semua ya? Nah, ini yang saya mau, paling tidak kalian punya. Nah, kalau nggak salah lihat, yang WUHAP itu kalau nggak salah, bentar, saya share Discord saya dulu. Oke. Kalau untuk WUHAP itu startup competition-nya di sini opening ceremony should be on 25th of September, means will be less than 20 days. Jadi saya belum ada info nih kapan dikumpulinnya. Gitu. Terus it's free, tinggal daftar segera mungkin. Kita ini guidebooknya ada di sini, tinggal diklik. Terus kalau ini paling lambat sampai tanggal 19 Oktober. Ini ada link tree-nya di sini untuk lomba, jadi bisa dicek sendiri. Paling tidak dari saya, berarti kalian tuh harus sudah punya pitch deck di tanggal 15. Ya, this information for everyone, not just for this D3MP in particular. Semuanya berarti kurang lebih harus sama. Nah, saya menyarankan, ini saya biasanya bertahap ini. Saya menyarankan, baru saya mewajibkan. Kapan saran itu menjadi wajib? Ketika saya tidak melihat pergerakan yang heboh gitu. Kalian seru, kalian bertanya gitu. Saya harus tetap melakukan step ini. Saya nggak mau tiba-tiba mewajibkan terus, karena saya mau lihat nih kalian berkembangnya sampai mana. Apakah kalian sudah bisa self-organize sendiri ketika dapat arahan, atau kalian harus dipecut dulu. Gitu. Anak-anak sekarang tuh biasanya harus dipecut dulu. Oke. Saya mau mengarahkan untuk kalian bisa membuat ini. Membuat problemnya. Paling tidak selesai besok. Paling tidak selesai besok. Terus besok itu tanggal 9. Terus tanggal 10 kalian sudah beres first draft untuk pitch deck. Jadi gini, saya itu dapat quote. Kalau kamu diberikan waktu 2 minggu untuk beresin kamar kamu pasti bisa menyelesaikan dalam 2 minggu. Tapi kalau kamu mempunyai waktu hanya 2 jam untuk membereskan kamar kamu, saya yakin kamar kamu pun akan beres dalam 2 jam. Gitu. Jadi it's all about mindset. Tapi when it comes to you guys, it's all about deadline. Oke. Jadi saya akan coba memaksakan, penting dipaksa, karena kalian kalau nggak dipaksa nggak gerak. Penting untuk dipaksa agar beres. Jadi sekali lagi saya menginformasikan agar teman-teman bisa membuat ini semuanya selesai besok. Dikumpulkan ke PJ dan mulai besok sampai hari Jumat itu kalian sudah selesai pitch deck. Besok saya akan membahas lagi masalah pitch deck langsung sehingga teman-teman bisa paling tidak dapat acuan. Oke, questions, pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Pak, Ya. ini Pak, dibuat dalam bentuk PPT seperti yang Bapak paparkan ini, Pak.
Betul. Ini aja kan, Pak? Ya, Oke, baik, Pak. Terima kasih. thank you Roberto. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Kan ini kan Bapak mau jemaah kita untuk ikut lomba, tapi kalau misalnya kayak misalnya saya udah pernah ikut lomba, cuma saya ikut lomba ini nggak sama kelompok dari matkul ini, tapi saya emang udah pernah inisiatif buat ikut lomba, itu bisa bisa masuk kategori lomba yang Bapak bilang nggak? Kapan ikut lombanya? Apakah dalam semester ini selama saya mengajar? Iya, Pak, dalam semester ini karena saya lagi ikut lomba dari Undip, dia R&B startup gitu dan masih berjalan juga, Pak, lombanya. Udah lolos tahap pitch deck gitu. Oke, nah berarti kamu Theodora paling tidak sudah mengerti ya. Tapi ini hanya untuk kamu, bukan tim. Iya, ya. Jadi kamu pun harus tetap bertanggung jawab sama tim kamu untuk untuk mengerjakan ini. Ya. Jadi kamu yes you have 1 point gitu kan, and it left another point. Tapi teman segrup kamu itu masih 0 point. Oke. Iya, Pak, baik. Oke? Berarti walaupun saya udah ada 1, tapi saya harus tetap cari lomba buat project sama kelompok saya, Pak, ya? Yes. Oke, baik, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama, Theodora. Ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Boleh, Irma. Jadi kan ini problemnya dari diri kita sendiri atau problem yang bisa kita lihat di sekitar, Pak? Sebenarnya ini hanya contoh. Ada contoh, Pak. Yang paling mudah emang ngelihat diri sendiri aja. Karena paling tidak apa yang kita rasakan, mestinya sih 1000 orang lain juga merasakan. Gitu. Dan ini bukan hal pertama yang saya buat. Saya terus-terusan bikin gitu ketika menemukan sesuatu problem, saya coba mentoknya di mana. Sehingga draft ini itu akan jadi one of many yang akan kalian buat nantinya. Ya. Jadi tapi satu ini untuk satu problem. Berikutnya nanti kamu buat lagi. Kan kalau kamu lihat di sini, saya masih punya 3 problem yang belum saya selesaikan. Ya kan? Manajemen kelas yang ribet karena banyak banget kelasnya, pemantauan penggunaan sosial media pada anak, susah ngobrol lagi, ini masih belum saya kerjakan. Ya kan? I just pick one that relevant the most within the class. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi nanti pick aja 1. Saya yakin di teman-teman pun ada nanti kejadian ketika kalian sudah bikin, udah sampai mentok nih, udah jadi blueprint, terus tiba-tiba kayaknya seruan masalah yang ini deh. Terus kata teman kamu, iya nih benar-benar, kalian buat lagi. Ya udah. But remember this, instead of having one business idea, then you will have 2. And it's good. Oke. Jadi jangan ketakutan, aduh harus buat 2 dong atau gimana, jangan dong. Ini adalah semuanya yang bisa kalian bawa, masih bisa direalisasikan kalau memang serelevan itu. Oke, ada lagi? Mau nih bertanya nih? Pak, Theodora mau nanya lagi, Pak. Boleh dong. Buat tadi kan Bapak bilang tanggal 10 udah ada persiapan pitch deck. Berarti isi pitch deck itu isinya hanya problem need solution sama feature aja kan, Pak? Belum yang specifically kayak misalnya dari keuangan, terus kayak dari target market, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau saya terawang nih, Theodora sih maunya agar pitch deck itu isinya hanya problem, need, solution, features. Theodora sangat sekali berharap untuk saya tidak bilang kalau isinya itu harus lengkap. Tapi sayang Theodora, itu harus lengkap.
Ya, harus lengkap seperti pitch deck apa adanya, seperti apa yang saya sudah jelaskan. Tapi tenang, this will be your first draft. Oke, jangan dalam digital entrepreneurship ya, dalam digital business, jangan bekerja itu aiming for final. Oke, ketika kamu aiming for final dan akan ada revisi lagi, kamu malas. Consider this as a milestone. Draft 1, draft 2, draft 3 gitu. Jadi apa yang saya minta untuk hari Kamis itu jadi, that will be your first draft. Pasti akan banyak revisi-revisi setelahnya. Nggak usah dari saya deh. Dari kalian pun pasti ngelihat, ini kurang nih, ini tambah nih, ini kurang nih. Pasti paling nggak dari kalian pun udah ada revisi sendiri. Gitu. Ya, jadi lengkap, paksa diri untuk melengkapi itu. Kalau nggak keisi full nggak apa-apa. Misalnya contoh keuangan, Pak, saya butuh kira-kira untuk ngejadiin ini 5M Pak, operasional segini persen, terus development segini persen, marketing segini persen, customer acquisition segini persen. Udah itu dulu nggak apa-apa. Nanti baru kita breakdown lagi. Paling tidak senjata kamu sudah jadi, walaupun senjatanya belum canggih-canggih banget. Gimana, Theodora? Oke, Pak. Udah ngerti. Oke. Ada lagi? Saya akan share ini jadi PDF. Saya akan share. Oke. Saya akan share di Discord. Oke, kalau nggak ada lagi, saya nggak mau berlama-lama ya. Jadi awkward moment gini, kamu nggak nanya, saya nunggu gitu kan. Kalau pacaran gitu udah enak kayak gitu-gitu diem-dieman jelas. Nah, ini ada yang nanya nih, Amelia. Pak, saya masih bingung yang blueprint. Bentuk blueprint aplikasi itu seperti poster, Pak. Bukan seperti poster, tapi bagaimana layaknya aplikasi. Makanya di sini kan bentuknya kayak handphone. iPhone kayak ini ya, handphone. Jadi kalau kamu klik di sini, nanti jadinya apa? Kamu klik di sini jadinya apa? Klik sini jadinya apa? Kurang lebih ada tampilannya. Tampilannya yang memberitahukan bahwa semua feature itu ada di sini. Semua feature yang berbasis pada solusi yang kamu buat, ya. Semua kebutuhan yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan problem sini. Bukan poster, Amelia. Tapi kalau bentuknya poster nggak apa-apa. Pokoknya ini adalah satu contoh di mana kira-kira nanti yang ada di handphone tuh begini loh. Atau if I want to make something like this, just pure rectangle yang ceritanya handphone. Atau nanti kamu mau buat mungkin website, ya. Jadi agak-agak horizontal rectangle gitu. Terus kamu tulis apa segala macam, itu feel free. Okay, because the solution it not necessarily have to up an application. Okay, for example, when I build tandatangan.io itu adalah web, bukannya aplikasi. It's okay, karena saya berusaha menjembatani teman-teman yang belum punya HP. Oke, di chat boleh, ngobrol juga boleh. Ada pertanyaan lagi? Sip.
Thank you kembali Amalia. Tugas tidak individu, dia tugas kelompok. Seperti yang saya bilang kepada PJ, semuanya punya kelompok. Semua dari PPT, dari podcast sampai kalian punya nanti business idea, BMC, kalian punya pitch deck dan kalian punya proposal, semuanya itu kelompok. Jadi waktu yang tepat untuk kalian berdiskusi adalah tadi sambil saya jalan tuh. Kurang lebih kalian bisa chat, ini gimana nih, siapa yang bisa handle ini, siapa yang mulai bagi-bagi tugas. Oke. Kenapa Safa minta maaf? Jangan minta maaf. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, gimana? Ya, untuk yang tugas yang baru-baru ini Bapak berikan, itu yang dikumpulkan nanti bentuknya seperti yang Bapak tampilkan juga, Pak. Ya, betul. Dalam PowerPoint bisa, dalam apapun bisa. Make sure kalian koordinasi sama PJ agar seragam semuanya. Ya, jangan yang satu ngerjain di Docs, yang satu ngerjain di PPT, yang satu ngerjain di Miro, yang satu ngerjain di tempat yang lain mana gitu, nanti bingung kasihan. Baik, terima kasih, Pak. Sampai. Oke, saya menunggu kurang lebih 3 menit lagi ya, biar pas 9.30. Silakan dilihat-lihat lagi modelannya kayak gimana sih, di screenshot boleh, di foto juga boleh. Saya sudah mengirimkan bentuk PDF-nya di di Discord kita. Walaupun cakadut ya, tapi ya lumayan lah. Kurang lebih jadi apa yang saya minta ini akan jauh lebih cepat daripada jadwal kita ya. Kan kalau jadwal kita kan kalau nggak salah kita melakukan hal ini tuh tengah-tengah September gitu, apa akhir September. Ini tengah-tengah September bisa-bisa kalian udah selesai semuanya. Sambil kalian ngerapiin pelan-pelan apa-apa aja yang bisa bikin lebih baik lagi sebelum dikumpulkan. Kalau di offline ya, pembuatan ini tuh pertama saya kelompok-kelompokkan dalam satu grup gitu di kelas. Itu saya hitung. Oke, sekarang problem. Define problems in 5 minutes. Udah, tuh 5 menit tuh kalian push yourself, push your group to define problem that you can find gitu kan in the box. And then needs. Oke, 5 minutes. Jadi sebenarnya dipaksa itu bagus, lelah sih, tapi at the end dalam satu hari ini semua selesai for the first draft.
Oke. Dia betul sekali. Tugas dalam tim dan competition pun dalam tim. Betul. Oke, time is 9:31 right now. Ada last minute question? Oke, no. Saya akan stop share setelah saya bye-bye sama kalian, dan straight away saya langsung upload sehingga teman-teman bisa langsung lihat ulang lagi. Atau nah, Syafa apa nih raise-nya? Syafa, gimana Syafa? Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Sebenarnya keluar dari yang kita bahas hari ini Pak, tapi berkaitan dengan tugas yang dikumpul tanggal 10 itu podcast Pak. Ya. Karena mengingat di buku itu kan Pak banyak, di chapter itu banyak bagian-bagiannya. Apakah bisa contoh Pak kita memilih satu bagian di chapter itu yang kemudian kita fokus membahasnya Pak? Seperti itu Pak. Betul sekali, Syafa. Nggak usah semuanya. 1, 2, 3 hal saja cukup. Oke, saya sudah jelas menjelaskannya. Ketika kalian sudah membuat PowerPoint sudah jadi. Dalam PowerPoint tersebut, ambil 1-2 hal atau mungkin 3 hal maksimum untuk kalian bahas. Dibahas secara casual, dibahas jangan sampai sara pornko, sesuatu yang berfaedah berdasarkan pengalaman pribadi kalian tentang hal tersebut. Oke, dibuat yang seru ya, kayak ya ngobrol-ngobrol gini nih. Kalau kalian lihat ya ini ada alat podcast ini. Ya kamu nggak lihat aja. Oke, jadi dibuat seru sehingga yang dengar itu juga senang. Oke. Baik, terima kasih Pak. Dan mohon maaf Pak tidak mengaktifkan kamera karena koneksi kurang mendukung Pak. It's okay, saya nggak komen. Terima kasih Pak. Ya, saya nggak komen kalau dari tadi. Ya, siapapun, yang penting komunikasi lancar. Mau lewat apapun, selama komunikasi lancar, mestinya nggak ada masalah. Lucu ya, dari tadi ya, saya mau udahan, baru ada pertanyaan lagi. Saya mau udahan, baru ada pertanyaan lagi. Itu menarik ya. Jadi, apa namanya, kalau lagi bertamu nih, salamannya udah berkali-kali nih. Nah, oke. Udah nih. Yakin nih ya? Udah nih. Kalau udah, kita bisa bertanya nanti lanjut di... Oke. Kirain Lailatul atau Roberto tiba-tiba mau nanya lagi gitu. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya, tapi kocak aja gitu, disediain waktu, nggak ada yang nanya. Giliran mau diudahin, baru nanya. Menarik sekali ya. Nggak apa-apa, Safa, tenang aja. Ini apa namanya intermezzo. Saya ada di sini, saya siap bantu kalian bagaimanapun kondisinya. Saya dengan segala kemampuan dan keterbatasan saya dengan karakter saya yang memang suka bercanda gitu, dan emang apa namanya ya beginilah adanya. Just ya relax, nggak ada marah-marah apa, nggak ada, ini bercandaan aja. Okay, so hopefully that's all for today. I will post everything online and share with you guys soon enough, before I go to the university. So thank you. Untuk absen silakan di arrange teman-teman PJ ya yang hari ini. Oke, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.